warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem bahan bakar. Sebelum itu, kita mengingatkan pelajaran yang terdahulu tentang sistem pelumasan. Bahwa sistem pelumasan itu sangat penting. Bagaimana di kendaraan, karena jika tidak ada sistem pelumasan maka tidak setiap komponen itu akan cepat habis. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan bagaimana itu sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada motor bensin konvensional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami sistem bahan bakar, mereparasi, memperbaiki sistem bahan bakar, sehingga apabila terjadi kerusakan pada sistem bahan bakar, siswa saya dapat memperbaiki sistem bahan bakar tersebut, mulai dari tangki sampai ke engine. Berikutnya, ini adalah alat-alat komponen sistem bahan bakar. Kita mulai dari tangki. Tangki adalah alat penampung bahan bakar. Jadi setiap kita membeli di pom bensin, ya, itu diisi masuk, itu yang pertama, penampungan yang pertama adalah tangki bahan bakar. Lalu disalurkan lagi kemana? Ke pipa bahan bakar. Ini pipa bahan bakar, ini contohnya ya, pipa bahan bakar. Kita lihat bentuknya, dia tahan terhadap benturan, tidak mudah bocor. Inilah ciri dari tangki pipa bahan bakar. Setelah pipa bahan bakar, kita perlu lagi pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar. Jadi karena tangki ini posisinya ada di belakang, ya, posisinya di belakang, tentunya harus dipompa dan di bawah posisinya. Itu harus dipompa. Pompa ini ada menjadi 3. Yang pertama ada pompa vakum, kita tidak punya. Yang kedua adalah pompa mekanik, ya. Yang ketiga adalah pompa elektrik. Nah, ini pompa elektrik. Ini sama ya, pompa elektrik juga. Setelah ada pompa bahan bakar, itu ada saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ada yang berbentuk cartridge. Ini apabila rusak, kotor, itu langsung ganti. Sama dengan ini juga sama. Ini model saringan bahan bakar. Ini model saringannya. Ini yang penampang saringan yang terbuat dari kertas. Ada saringan yang berbentuk glass juga. Itu pada mobil zaman lama. Setelah dari saringan itu masuk ke pompa, dan selanjutnya itu masuk ke karburator. Karburator ini ya ada berbagai macam jenis, ada SU, ada vakum ya. Nah, yang ini pada mobil kijang itu karburator ya, yang 2 barel namanya. 2 barel maksudnya adalah dia 2 barel itu 2 lubang ya, ada primary, ada secondary. Selanjutnya, jadi setelah kita mempelajari, kita ini pada saat ini kan mempelajari tentang motor bensin, dan ada juga nanti mau belajar tentang motor diesel. Apa sih perbedaannya? Nanti setelah kita pelajari, kita akan mendapatkan ada beberapa perbedaan tersendiri dari sistem bahan bakar motor diesel dan sistem bahan bakar motor bensin. Selanjutnya, pada saat tangki, ini cara kerjanya. Pada saat tangki bahan bakar yang ada dalam tangki itu dihisap oleh pompa. Pompa mengalirkan kepada pipa bahan bakar, ya. Selanjutnya ke saringan bahan bakar, disaring dulu sehingga tidak ada yang kotor yang naik masuk kepada ruang bakar, ke karburator. Karburator itu ada di sana, di dalam karburator ini sistemnya banyak prosesnya, ada untuk putaran rendah, putaran sedang, dan putaran tinggi. Nah, di sini yang dari proses ini
keluarlah pengabutan gas pada saat terjadinya pada saat langkah hisap. Gas disemprotkan, dikabutkan pada saat langkah hisap masuk ke ruang bakar. Itulah terjadi pada kompresi pada saat langkah pembakaran pada saat langkah kompresi. Oke, ya anak-anak sekalian, dari pembelajaran saya tadi, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya atau ada yang bertanya? Tadi saya sudah menjelaskan apa fungsi dari saringan bahan bakar. Oke, Andi, silakan. Bagus. Jadi fungsi saringan bahan bakar adalah untuk menyaring bahan bakar agar kotoran tidak masuk ke dalam karburator. Baiklah, untuk hari ini saya cukupkan pembelajaran ya tentang kepada Andi. Setelah ini untuk berikutnya kita akan mempelajari dari sistem pelumasan untuk minggu depan ya. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.